Hai sobat semua, apa kabar? Sehat kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu, banyak rezeki dan banyak kota, agar kalian bisa menonton video-video OKBIS lainnya. Bagi teman-teman yang suka membaca, aktifkan saja translate versi Indonesia di pengaturannya. Dan bagi teman-teman yang suka sama video dari OKBIS, bantu like ya, dan jangan lupa gabung langganan untuk dapat fitur yang menarik dan bantu Mimin. Oke, kali ini Mimin mau melanjutkan cerita Ternyata Suamiku Penguasa Asia. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Dia berkata bahwa dia baik-baik saja. Randy tahu bahwa Putri tidak akan memperlihatkan sisi lemahnya di hadapannya. Jadi Randy segera menunduk mendekatkan dirinya tanpa diketahui Putri dan mencium pipinya dengan lembut. Putri menutup matanya dan berbicara pelan. Aku lelah sekali, aku ingin tidur sebentar. Randy menghela nafas tak berdaya dan menarik selimut untuk menutupinya. Tidurlah yang nyenyak Put. Setelah Randy pergi, Putri menghabiskan sepanjang hari memikirkan bagaimana cara agar Citra tidak mendekati Randy. Terlebih lagi, Citra masih tunangannya Andi Andrean, dan dia harus setuju dengan keputusan keluarganya. Tentu saja, dia tidak bisa secara langsung mengatakan ke Citra jangan merayu Randy dan mendekatinya. Dia harus menemukan cara untuk menjauhkan Citra dengan Randy, sehingga dia bisa lebih tenang karena Citra selalu mengambil miliknya. Andi Andrean datang berkunjung menemui Septian. Andi Andrean menatapnya dan tersenyum. Paman Septian, kamu pergi menemui Irfan Sanjaya. Bagaimana dan apa Putri masih ingin melihatmu? Septian Bramasta melihat ke arah Andi Andrean dan berkata, kamu telah menyebabkan semua kekacauan ini. Kamu harus membantuku menanganinya. Andi Andrean duduk, mengambil cangkirnya, menuangkan secangkir teh, dan berkata, aku juga mendengar bahwa Citra dan Randy satu alumni dari Amerika Serikat, dan mereka bertemu satu sama lain. Aku pikir tidak ada orang yang lebih cocok selain Citra. Jadi, apa kamu setuju untuk membiarkan Citra mendekati Randy? Septian Bramasta khawatir bagaimana cara dia berbicara kepada keluarga Andrean. Setelah keluarga Andrean mengatakannya, ini akan jauh lebih mudah. Apa ada masalah? Kata Andi Andrean. Baginya, Citra hanyalah alat untuk memenuhi kebutuhannya, dan saat ini, dia bisa berguna. Itu akan jadi sia-sia bila dia tidak dimanfaatkan. Saham Andrean masih turun tajam 2 hari ini. Jika Randy tidak berubah pikiran, masa depannya sangat mengkhawatirkan. Andi tidak punya banyak waktu, dia harus bertindak secepat mungkin. Sekarang bagi Andi Andrean dan Septian Bramasta, Irfan Sanjaya adalah kunci utama penyelamat hidup mereka. Selama dia membuka mulutnya, krisis perusahaan Andrean bisa segera diselesaikan. Dan orang yang dapat membantu mereka cuma Citra Bramasta. Mereka menaruh semua harapan pada Citra Bramasta. Berdiri dari kejauhan, Citra mendengarkan pembicaraan antara kedua pria itu. Wajahnya sedikit muram, menunjukkan senyum sedih tak ingin dimanfaatkan. Dua pria di ruang tamu itu, salah satunya adalah ayahnya sendiri, dan satunya lagi adalah pria yang menjadi tujuan sepanjang hidupnya. Kedua pria ini adalah pria terdekat dalam hidupnya, dan mereka berdua malah ingin memanfaatkannya. Tangannya yang tergantung di sampingnya mengguncang-guncang, berusaha membuat dirinya tersenyum lebih baik, dan kemudian berjalan ke arah mereka dengan riang gembira. Dia menatap Andi Andrean dan tersenyum lembut. Ah Andi, kamu ada di sini. Iya, Andi menatap Citra. Citra memakai jaket merah muda hari ini, mengenakan rok yang pendek, pinggang rampingnya yang bagus, dan dia terlihat pemalu, seperti anak polos yang baik. Dia berdiri dan mencubit pinggang Citra dengan satu tangan. Dia mencondongkan tubuh ke telinganya dan berbisik, kamu terlahir memang hanya untukku. Ah, jangan merayuku Andi sayang. Citra meletakkan tangannya di dadanya dan sedikit gaya sok imut. Aku ingin bermain bersamamu hari ini. Sebelum Citra selesai berbicara, Andi menjemputnya, melangkah ke atas, dan tidak memperhatikan Septian yang duduk di ruang tamu. Saat ini di kantor sementara hotel, Dion memegang sebuah dokumen, melaporkan kepada Randy apa yang terjadi. Presiden, berita dari Barat. Apakah dia sudah makan? Sebelum Dion selesai berbicara, Randy memandang Bibi Siti, yang sedang berjalan dengan nampan.
Bibi Siti menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan muda." Dia mengambil 2 suap bubur dan setelah dia makan dia muntah lagi. Randy sama sekali tidak peduli dengan apa yang mau dikatakan Dion. Dia segera bangun dan berkata sambil berjalan, "Bibi tolong siapkan makanan lainnya dan bawa untuknya lagi." Dion menatapnya dan menghela nafas panjang. Ketua mereka Randy Sanjaya, yang telah bertanggung jawab atas Sandiga selama lebih dari 6 tahun, selalu mengutamakan pekerjaannya dan tidak pernah menunda pekerjaannya karena apapun. Tapi sekarang, karena Putri lagi dan lagi dia mengabaikan pekerjaannya, apa dia sudah melunak sebagai Raja Ekonomi Irfan Sanjaya atau bisa disebut juga Luan Sandiga? Namun untungnya, selama bertahun-tahun dia telah mempekerjakan orang dengan baik dan mengumpulkan berbagai orang bertalenta elit di bawah tangannya. Dia kadang-kadang memulai bisnis kecil, dan orangnya dapat melakukan tugas dengan baik yang dipimpinnya. Ketika Randy melangkah ke pintu, dia melihat Putri duduk di dekat jendela, memandang ke suatu tempat, seperti orang yang menanggung dunia. "Putri," dia berjalan dan memeluknya dari belakang, tapi dia tidak memberikan respon apapun, tapi malah melihat ke suatu tempat. Randy menoleh lagi dan memintanya untuk melihat dirinya. "Putri, apa yang kamu pikirkan? Katakanlah padaku. Aku juga ingin menanggung bebanmu." "Oh Randy," Putri baru mengetahui keberadaannya saat ini, dan kemudian dia mengangkat bibir dan tersenyum. "Kamu sudah kembali. Apa yang sebenarnya kamu pikirkan, Put?" Randy bertanya dengan lembut. "Tidak ada kok." Dia menatapnya dan tersenyum dengan lembut. Setelah 2 hari, dia masih tidak ingin berbicara dengannya. Itu membuat Randy sedikit kesal, tetapi dia tidak punya pilihan karena keadaannya yang tidak menguntungkan. Lalu dia berkata, "Apakah kamu mau makan denganku, Put?" Putri menggelengkan kepalanya. "Terima kasih, aku tidak lapar kok." 2 hari ini dia selalu berkata bahwa dia tidak nafsu makan. Saat dia memaksanya untuk makan sedikit, dia akan muntah. Randy memikirkan banyak cara untuk membujuknya, tetapi dia tetap menutup hatinya dan tidak mau bicara dengannya. Randy berkata, "Aku akan makan denganmu, aku akan membawamu menemui seseorang." Randy ingin membawanya ke restoran. Putri berkata, "Aku tidak ingin keluar. Aku ingin tetap di sini." Dia menatap Randy dan tetap tersenyum lembut. Tapi Randy tidak ingin dia terus mengurung diri seperti ini. Dia harus mencari cara untuk membawanya keluar. Kalau tidak, jika dia terus seperti ini, dia pasti akan jatuh sakit. Randy ingin membawa Putri untuk menemui temannya, seorang psikolog yang sangat terkenal di Busan, yang bernama Dirga Guna. Dirga berusia 30 tahun, dan tingginya 180 cm, dia terlihat kurus dan terlalu tinggi. "Aku sangat mengagumimu sehingga aku selalu ingin melihatmu." Tiba-tiba dia menerima telepon dari Randy. Dirga tidak terkejut, tapi dia terkejut mendengar Randy akan membawa seorang wanita. Randy menyapa, "Halo." Mata Dirga tertuju pada Putri, dan berkata, "Kamu akhirnya punya pacar." "Nak," Randy berkata dengan serius, "ini bukan pacarku, ini istriku." "Istrimu? Aku pikir kamu sangat sibuk dengan bisnismu dan bagaimana kamu bisa menikahi seseorang untuk menajdi istrimu," kata Dirga sambil terkejut. Randy tidak berbicara. Dirga memandang Putri dan berkata, "Halo, Nyonya Randy." Putri mengangguk dan tersenyum lembut. "Iya, Dokter Dirga." "Jangan panggil aku dokter. Saya hanya seorang psikolog." Dirga tersenyum. "Kalau begitu, apakah Nyonya Randy mau berbicara dengan saya?" Randy telah memberitahu Dirga situasi intinya di telepon. Dia juga tahu bahwa Randy sangat menghargai waktu dan dia tidak banyak bicara. Putri melihat Randy, yang mengangguk padanya untuk meyakinkannya. Dia mengangguk dan mengikuti Dirga ke kantor. Dirga meminta Putri untuk duduk dan menuangkan secangkir air hangat untuknya. "Nyonya Randy, kamu bisa menganggapku sebagai orang yang paling Anda kenal, jadi bicaralah padaku. Apapun yang ingin kamu bicarakan tanpa memikirkan apapun." "Anda baru saja mengenal Melvin Sanjaya." Putri memperhatikan Dirga yang menyebut Randy sebagai Melvin, tapi yang membuat Putri sedikit tidak nyaman, karena Citra juga memanggil Randy dengan sebutan itu. Katanya dia biasa memanggilnya begitu di sekolah. Dirga tersenyum dan berkata, "Nyonya Randy, jika saya tidak salah, ayahmu pasti bernama Septian Bramasta." Ketika membicarakan Septian Bramasta,
Dia mengambil napas dalam-dalam dan menggepalkan tangannya erat-erat di atas pahanya, matanya menunjukkan sorotan yang tajam. Pikirannya masih penuh dengan ibunya, Septian dan Citra. Ibunya meninggal, tetapi orang-orang yang membuat ibunya menderita, mereka masih bersenang-senang, hidup seperti biasa dan tidak peduli sama sekali dengan kematian ibunya. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan ceritanya nanti ya. Terima kasih sudah menonton video dari Okebis. Semoga video ini bisa menghibur kalian semua. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya. Oh iya, bantu Mimin di fitur gabung untuk langganan ya, agar Mimin lebih semangat lagi memberi hiburan untuk kalian semua. Terima kasih semuanya. Bye-bye.